Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Asa TV dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pemberi kesempatan, Zat yang Maha Pemurah, Zat yang Maha Rahman, Zat yang menurunkan Al-Qur'an dan termasuk menjadikan kita berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan diri kita sebagai hambanya yang beruntung, sebagai hambanya yang bahagia, sebagai hambanya yang bertakwa, karena di bulan Ramadan ini berbagai macam peluang kebaikan Allah buka selebar-lebarnya. Mudah-mudahan peluang tersebut bisa kita manfaatkan dengan baik. Para pemirsa Asa TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini bersyukur kepada Allah kita berjumpa kembali dalam serial Quranic Study Series pada program Pustaka Asa. Kita sampai pada serial yang ke-30, yaitu kita akan bicarakan tentang macam-macam majas di dalam Al-Quran. Sahabat Asa yang berbahagia, sebelumnya kita review bahwa di sesi ketiga ini kita sudah membahas tentang posisi sunnah, kemudian sinonim, ada homonim, ada nasib mansu, dan ada mengenal periodisasi para mufassirin. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang majas dan nanti kita lanjutkan pada bahasan-bahasan berikutnya. Nah, kira-kira ini sahabat Asa, pembagian lafaz dari sisi penggunaannya, ada yang disebut dengan lafaz hakikatnya, ada yang disebut dengan majas ya. Nah, majas dan hakikat. Jadi ada yang disebut dengan majas secara bahasa atau al-majas al-lughawi, atau disebut juga dengan hakikah lughawiyah, ada disebut dengan majas syar'i, ada disebut dengan hakikat syar'i, ada majas syar'i, ada hakikah syar'iyah, dan ada majas yang berdasarkan adat secara khusus di tempat tertentu, ada juga hakikat demikian, dan juga ada majas yang berlaku khusus di tempat tertentu tadi, ada juga yang bersifatnya umum. Ini kira-kira ya. Nah, baik, kita lihat apa itu hakikat, apa itu majas secara umum. Kalau lafaz yang menunjukkan hakikat itu menunjukkan makna aslinya yang sudah maklum. Ini ada hakikat secara bahasa, syar'i, adat yang khusus, atau adat yang umum. Sedangkan majas sebaliknya, yaitu penggunaan lafaz bukan. Nah, bukan pada makna asalnya, karena ada indikator atau qarinah, makna asal itu tidak bisa dipakai. Nah, ini juga sama, pembagiannya ada 4. Ada secara bahasa, syar'i, adat khusus, dan adat yang umum. Nah, menurut Ibnu Subki, yang disebut hakikah itu adalah al-lafdul musta'mal fima wudi'alahu ibtidaan. Jadi lafaz yang digunakan pada untuk apa lafaz itu ditentukan sejak awalnya. Jadi memang asalnya begitu. Kita sepakat bahwa yang kita gunakan untuk minum itu namanya gelas, yaitu hakikatnya gelas, gitu kira-kira. Nah, sedangkan menurut Ibnu Qudama, disebut hakikat itu adalah al-lafdul musta'mal fi mawdu'ihi al-asli. Ya, sama, hampir sama ya, lafaz yang digunakan pada maksudnya yang pertama, yang asli. Al-Imam Az-Zuhaili juga menjelaskan, hakikat itu adalah kullu lafdhin urida bihi ma wudi'a lahu fil asli li syai'in ma'lum. Setiap lafaz yang digunakan untuk menunjukkan makna asli yang semestinya bagi suatu yang sudah maklum, gitu. Nah, ini yang disebut dengan hakikah lughawiyah itu, misalnya makna asli salat itu berdoa. Aslinya secara salat itu artinya berdoa. Dan secara syariat salat maklum, dimulai dari takbiratul ihram dengan niat ya sampai diakhiri dengan salam. Itu kegiatan khusus. Hakikah urfiyah
hakikat urfiyah khassa itu misalnya penyebutan kereta untuk mobil dalam bahasa Melayu di Malaysia ya. Sedangkan hakikat amma yang disebut mobil itu ya kendaraan beroda 4 atau lebih secara umum ya. Kira-kira begitu ya. Nah, sedangkan majaz sebaliknya, kata Ibnu Subki, al-lafdul musta'mal biwada'in thanin li'alaqatin. Lafaz yang digunakan untuk dipakai meletakkan makna kedua karena ada hubungannya. Atau Ibnu Qudamah menjelaskan, al-lafdul musta'mal fi ghairi maudi'ihi ala wajhin yasihhu. Yaitu lafaz yang digunakan bukan pada tempat atau maksud asalnya, pada maksud yang benar. Jadi misalnya kata tangan Allah, yadullah, atau mata Allah, ainullah, itu tidak mungkin digunakan dengan menggunakan makna yang asli. Harus ada makna yang lainnya. Karena ada qarinah, ada indikator makna asli itu tidak bisa dipakai di sini. Nah, kita lihat majaz ini merupakan bahasan penting dalam studi kebahasaan atau dikenal dengan ilmu bayan. Secara bahasa ini akal katanya adalah tajawaza, berarti melampaui batas. Karena majaz juga diartikan tempat untuk berpindah dari satu area ke area lain. Secara istilahnya, makanya pengalihan makna dasar dari satu lafaz atau susunan lafaz ke makna lainnya berdasarkan indikator yang mendukung pengalihan makna tersebut. Seperti tadi yang jelaskan Ibnu Subki atau Ibnu Qudamah. Maka majaz diperlukan untuk menggambarkan sesuatu penggambaran yang berbeda dari makna aslinya. Ya, ini makna yang lain gitu ya berarti. Nah, ini ada beberapa macam. Ada yang dikenal dengan majaz lughawi, yaitu berkaitan dengan kata itu sendiri. Seperti kata asadun yang berarti singa. Makna aslinya menunjukkan seekor binatang yang sering dijuluki raja hutan. Kemudian dialihkan kepada seseorang yang punya sifat pemberani. Nah, ini pengalihan seperti ini kan ada indikatornya disebut majaz lughawi. Yang kedua ada disebut dengan majaz akli atau majaz isnad. Penisbatan suatu aktivitas atau sejenisnya pada suatu selain pelakunya. Nah, ini jenis majaz yang lainnya. Nah, selain pembagian dua ini ada yang dikenal juga nanti majaz mursal dan majaz isti'arah. Ya. Nah, majaz kalau dari hubungan makna asli ke makna yang tidak aslinya, makna berikutnya, itu dibagi menjadi dua. Ada isti'arah, yaitu lafaz yang menunjukkan makna lain penyerupaan namun tidak menggunakan menyebut musyabahnya. Gitu. Misalnya, saya lihat singa datang. Ada yang datang manusia. Nah, itu isti'arah. Karena yang datang bukan benar-benar singa. Atau majaz mursal, penggunaan lafaz menunjukkan makna lain hubungannya bukan penyerupaan, tapi menghapus kata. Nah, kalau yang tadi kan penyerupaan, tapi ini menghapus kata. Seperti tangan diartikan nikmat, atau ain diartikan mata-mata musuh. Nah, ini majaz. Jadi majaz mursal ya. Nah, contoh-contoh majaz ini tadi sudah ya. Majaz lughawi itu singa tadi itu secara bahasa mafhum lah kalau disebut singa podium. Wah, itu berarti dia pemberani dan menggelegar pada saat menyampaikan pidato atau ceramahnya. Majaz syar'i itu sholat dengan makna syar'i. Padahal aslinya dia berdoa. Ya. Kemudian majaz urfi itu misalnya kalau orang Melayu di Riau mengatakan, udah tembak aja di atas kuda. Tembak di atas kuda itu menegur secara belak-belakan karena ditegur begini nggak merasa gitu ya. Maka udah tembak di atas kuda. Tembak di atas kuda itu majaz urfi khas. Atau majaz urfi am. Ketika orang mengatakan otak udang. Nah, ini secara umum dipahami itu apa maknanya. Maknanya adalah menunjukkan kepandiran atau kebodohan. Nah, lalu kita cara mengetahui hakikat atau majaz itu jika penggunaan makna asli digunakan tidak memungkinkan.
Yang kedua, secara simai kita mendengar teksnya dan berdasarkan kebiasaan. Contoh juga di dalam penyebutan buang air besar yang paham ya. Makna apa itu? Jadi kan ini terjadi di suatu tempat, istilah itu yang dipakai. Atau asad tadi itu. Nah, sebelum kita bahas yang lainnya, ada ketentuan umum, yaitu yang pertama, mendahulukan lafaz secara hakikat, kecuali jika hal tersebut tidak memungkinkan, atau dalam keadaan darurat tidak bisa dipahami. Nah, lafaz ajas atau majas atau hakikat tidak mungkin berkumpul menjadi satu dalam satu lafaz. Contoh misalnya di dalam ayat tentang zakat ya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihi biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Wa shalli alaihim ini harus dipilih, ini makna hakikat atau makna majas. Kalau makna hakikat berarti saya habis mengambil zakat itu kepada muzaki, mohon maaf Bapak agak ke depan. Kenapa saya mau sholatin Bapak? Itu makna hakikat ya, sahabat asa. Padahal yang dipakai di sini adalah makna majasnya atau makna hakikat, tapi hakikat bahasanya, bahwa yang disebut dengan wasalli alaihim itu doakan mereka. Sama dengan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusalluna 'alan nabi. Di situ makna yang berarti adalah mendoakan, gitu ya. Nah, hukum ucapan dari lafaz sharih jelas menunjukkan hakikatnya ketika tidak menggunakan kata sharih maka perlu dipertegas. Misalnya seorang laki-laki yang mengatakan pada istrinya, mulai hari ini kita nggak serumah lagi loh. Nah, itu harus dipertegas. Apa ini maksudnya? Apakah ini bermakna cerai? Nah, kalau di makna cerai berarti jatuh talaknya. Saya kira kita break dan nanti insya Allah kita lanjutkan kembali setelah jeda yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Studies Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Baik, sahabat Asa, jadi tadi kita sampai pada ketentuan umumnya. Jadi pertama gunakan dulu makna aslinya. Kedua kalau tidak bisa harus dialihkan ke makna berikutnya. Yang ketiga diperhatikan itu qarinahnya. Jadi lafaz secara sharih dulu. Kalau tidak sharih berarti harus dipertegas ya. Nah, misalnya kata alamas ini ya. Kata alamas itu kan secara hakikat kebahasaan artinya menyentuh atau bersentuhan. Aula mastumun nisa misalnya dalam hadis. Nah, ini yang membatalkan wudhu itu para ulama berbeda pendapat. Kata alamas di situ, apakah alamas di situ sekedar bersentuhan kulit misalnya, yaitu kepada perempuan yang bukan mahramnya. Ya, para ulama tentu sepakat kalau yang bukan kulit tidak membatalkan wudhu, misalnya gigi atau rambut misalnya, itu tidak membatalkan wudhu. Nah, maka kalau beberapa madhab itu menyebutnya, oh ini bukan makna hakikatnya, karena alamas itu tidak menyentuh. Artinya alamas ini adalah arti yang lain, gitu. Nah, ternyata bahasa alamas di dalam Al-Quran kalau dilihat, oh alamas itu yang disebut adalah tidak disentuh, maksudnya tidak berhubungan suami istri atau tidak bersetubuh, gitu ya. Nah, maka sebagian juga dari kalangan mazhab Zahiri ini tidak mau mengakui adanya majas di dalam teks Al-Quran. Sedangkan jumhur ulama tetap ya ada yang namanya majas, ada yang namanya hakikat. Nah, coba kita lihat beberapa contoh ya, sahabat Asa, ada beberapa. Yang pertama misalnya
Kita lihat di dalam surat Muzammil ya. Ini surat Muzammil dulu kita lihat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ke-17 kata-kata yauman yaj'alul wildana syiba. Hari yang menjadikan anak-anak beruban. Sebenarnya yang dimaksud di situ adalah bukan harinya, tapi peristiwa pada hari itu. Nah, ini yang disebut dengan majas. Peristiwa di hari itu yang sangat dahsyat menjadikan anak-anak beruban karena saking takutnya. Jadi ini terkait antara waktu yang disebutkan yauman dengan peristiwa yang terjadi pada hari itu. Jadi sesungguhnya bukan waktunya, tapi peristiwa pada waktu itu yang menyebabkan ya ja'alul wildana syiba. Jadi anak-anak beruban. Gitu kira-kira. Nah, kita ke yang contoh berikutnya. Nah, ini dia. Ini ada frasa ya. Kalau disebut sebagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Misalnya di surat Al-An'am ayat 79 di sini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin." Jadi inni wajjahtu wajhi. Ya, di sini kan sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Wajah di sini bukan berarti wajahnya saja, tetapi sesungguhnya mewakili keseluruhan dirinya, bukan hanya tubuhnya secara fisik. Ini wajah tuh, jadi totalitas. Jadi ini bukan wajah tuh wajhi, bukan wajah muka dalam arti yang kita pahami wajah saya ini, wajahku aku hadapkan ya, gini. Enggak, tapi semua. Ini artinya adalah totalitas. Ya, karena wajah itu mewakili di situ. Nah, ini sebaliknya disebut keseluruhan, tapi yang dimaksud adalah sebagian. Misalnya di surat Al-Baqarah yang menjelaskan bagaimana orang-orang kafir, orang-orang yang tidak suka kepada Nabi Muhammad dan apa yang disampaikannya, itu ketika disebutkan, ketika dibacakan, ketika disampaikan, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut ya. Ya. Mereka ini meletakkan jari-jari mereka di telinga mereka karena seperti halilintar. Ini perumpamaan. Nah, tentu memasukkan bukan asabi', karena jangankan asabi'. Satu saja itu tidak mungkin dimasukin semua, pasti ujungnya. Lalu bagaimana asabi' yang 5 ini dimasukkan begini? Tentu tidak. Nah, ini adalah untuk menjelaskan bahwa bukan semua jari, tetapi memasukkan sebagian jari, bahkan mungkin satu saja sudah cukup, karena lubang telinga ini lebih kecil dari jangankan semua jari, satu jari pun tidak akan muat semuanya. Ini menandakan mubalaghah, adanya ibarat atau takbir berlebihan di dalam menolak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh yang ketiga. Nah, kita masuk contoh yang keempat. Ini terkait dengan sebab dan akibat. Nah, kita sahabat Asa bisa membacanya dari contoh di surat Hud ayat 20. Nah, orang-orang kafir yang mendustakan tadi itu disifati di ayat ini, Hud ayat 20, makanu yastati'una sam'a. Mereka selalu tidak dapat mendengar. Pada faktanya mereka mendengar sebenarnya. Tapi yang dimaksud adalah bukan mendengarnya, tetapi menindaklanjuti sesuatu yang mereka dengar. Artinya mereka dengar tapi nggak mengamalkan. Karena tujuan dari mendengarkan adalah mengamalkan atau memperkenankan hal tersebut. Ya, kan kadang ini juga kita pakai dalam sehari-hari. Mohon maaf kalau kita marah sama anak kita, emang kamu nggak dengar apa? Nggak dengar apa? Ya, maksudnya dengar, tetapi tidak dilaksanakan. Nah, misalkan gini, dengar adzan nggak?
Ya pasti dia dengar karena dia normal, sedang mohon maaf sedang tidak terganggu pendengarannya. Perkataan kamu tidak dengar itu adalah sindiran bahwa kalau udah dengar adzan ya siap-siap sana, sudah harusnya sholat gitu ya. Nah ini sama, kamu nggak dengar. Nah, kamu tidak dengar di sini, maka nuyastati unasam'a, mereka bukannya tidak mendengar, tetapi mereka mendengar, hanya saja akibat dari mendengar atau mendengar yang menjadi sebab tadi itu tidak berlanjut kepada akibat yang benar, yaitu mereka melakukan sesuai apa yang didengarkan tadi. Baik, kita masuk ke contoh kelima. Nah, ini menarik contoh kelima ini. Di contoh kelima ini disebutkan dengan fi'il madhi atau past tense. Tetapi ini tidak mungkin dong. Fi'il madhi di sini kalau dipahami apa adanya, itu justru akan rancu. Misalnya di surat Al-Maidah ayat 6. Ketika Allah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Nah, ini idza qumtum ilas sholati bukan ketika kamu udah sholat. Kalau idza qumtum ilas sholat, kalau kamu udah sholat ya berarti kamu mengerjakan yang lain. Tapi ketika idza qumtum ilas sholat, ketika kamu nyaris hampir sholat. Oh, ini dahsyat ini. Jadi hampir mengerjakan, maka wudhu itu hukumnya wajib. Nah, ini menarik ya. Menggunakan frasa fi'il madhi, tetapi yang dimaksud adalah mustakbal, tetapi mustakbalnya mustakbal yang qarib. Artinya begini, kalau kita baru saja sholat isya misalnya, berarti nanti pada sholat subuh itu kembali harus berwudu. Tapi ketika habis sholat isya banget, wudu itu nggak jadi wajib. Karena kita tidak melakukan sholat. Tapi kalau kita mau sholat, ya sholat sunnah, berarti wudu. Kecuali kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Gitu ya. Jadi kewajiban wudunya itu adalah pada saat nyaris akan mengerjakan sholat. Nah ini yang lafaz fi'il madhi ini tidak menunjukkan makna aslinya. Nampaknya itu dulu sahabat asa yang berbahagia. Insya Allah nanti kita akan menyambung kembali setelah kita jeda yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa, kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah sampai pada makna fi'il madhi, tetapi yang dimaksud adalah mustaqbal qarib. Ya, idza qumtum ilas salat, ini berarti menandakan kalau hampir sholat. Nah, jadi kewajiban wudhu itu adalah ketika akan melakukan sholat, benar-benar akan melakukan sholat. Kalau masih ntar saya mau sholat jam sekian, karena sekarang misalnya kita baru tengah malam dan akan sholat subuhnya nanti, atau habis sholat subuh akan melakukan sholat duha, berarti nanti, atau habis melakukan sholat duha, tapi sholat duhurnya masih beberapa jam, nah itu tidak harus wudhu sekalipun sudah batal, karena masih sholatnya nanti. Nah, baik, contoh berikutnya kita bisa lihat sahabat Asa di makna kata-kata ditulisnya di dalam, tapi yang dimaksud adalah di atas. Nah, ini kita bisa lihat
dalam ayat yang menjelaskan ancaman Fir'aun kepada orang-orang yang mengikuti ya dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun mengancam di sini, wala usallibannakum fi judhu'in nakhli. Nah, ini membuat kesan yang sangat-sangat kejam ya. Fi judhu'in nakhli. Akan aku salib kamu di dalam pangkal pohon korma. Wah. Secara makna tidak mungkin kalau ini disebut fi, berarti kan orang itu dimasukkan ke dalam pohon korma. Jadi yang disebut wala usallibannakum fi judhu'in nakhli di sini adalah di atasnya tentu ya, bukan di dalamnya. Nah, kenapa Al-Qur'an memilih kesan pada lafaz fi dibanding memilih ala? Harusnya kan wala usallibannakum ala judhu'in nakhli, ini untuk menyebutkan efek ya, kesan yang sangat-sangat sadis sehingga seolah-olah betul-betul menempel dan lekat di dalam menyatu pada kurma. Ini kan efeknya mengerikan. Ya, kalau orang paham bahasa itu mengerikan sekali. Betapa kejamnya sekali yang dia lakukan. Dan pada faktanya kan itu dilakukan ya para penyihir Firaun yang beriman kepada Nabi Musa itu dibunuh semuanya dan mereka dikirim ke tempat asal masing-masing di perbatasan desanya itu disalib mereka. Ya, konon dalam sebuah cerita riwayat bahwa kemudian menjadi nama-nama kota yang ada di Mesir. Jadi itu menandakan betapa kejamnya Firaun ya. Jadi disalib mereka itu. Karena kan mereka udah dipilih dari orang-orang yang terbaik di provinsi secara nasional untuk berhadapan dengan Musa. Tapi kemudian pada faktanya justru mereka yang tadinya deal akan loyal kepada Firaun, ternyata yang terjadi sebaliknya. Allah membalikkan hati, mereka terbuka pada kebenaran, dan seluruh para pakar ya, tukang sihirnya tersebut beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, sahabat Asa, itulah beberapa contoh-contoh dan ada beberapa hal yang kita perlu tahu lagi selain tadi kita sudah bahas jenis-jenisnya majas. Ini ada istilah disebut dengan tasbih. Nah, tasbih itu di dalam bahasa Arab disebut dengan menyerupakan. Nah, tasbih adalah penyerupaan dua hal atau lebih dalam satu sifat yang ada pada dirinya. Ini merupakan upaya membandingkan antara dua hal yang berbeda karena ada sisi kesamaan atau kemiripan di dalam sifat. Maka di dalam pembahasan bahasa itu unsur tasbih itu harus ada satu yang diserupakan atau musyabbah. Yang kedua yang diserupakan dengannya. Misalnya Zaid seperti singa. Ya, yang diserupakan Zaid, singa itu disebut musyabbah bih. Ya. Lalu aspek yang diserupakan apanya? Wajh syibihnya apa? Oh, pemberaninya. Nah, kata yang digunakan untuk menyerupakan itu ka biasanya seperti ya. Az-zaitu kal asadi fi syaja'atihi. Misal. Zaidun kal asadi fi syaja'atihi. Zaid di sini disebut dengan musyabbah, kal asadi, asad disebut musyabbah bih ya, yang diserupakan dengannya ya. Lalu syaja'ah itu merupakan wajh syibihnya, kal seperti itu merupakan alat untuk membandingkan. Ini dalam kondisi normal ya, karena tadi kan ada yang nggak normal, ada yang aku lihat singa. Nah, itu tentu tidak merupakan tasbih yang sempurna seperti yang sekarang ada. Ya. Nah, ini ada juga di dalam surat Ibrahim ayat 24-25 contohnya ya. Saya bacakan sahabat Asa yang berbahagia. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin biidzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah kamu perhatikan
Bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti, nah, berarti kata-kata seperti itu alat ya, seperti pohon yang baik. Nah, tadi kalimat itu merupakan musyabah, pohon yang baik merupakan musyabah bih. Nah, seperti apa? Tumbuh. Ya, tumbuh. Ya, memberikan buah pada setiap musim, kemudian tumbuh ke langit, akarnya itu kokoh ke bawah. Jadi ini ada kesamaan di situ. Nah, dan yang terakhir sebagai tambahan dari pembahasan majas ini ada yang disebut dengan kinayah. Ini satu jenis yang diperdebatkan sesungguhnya dalam bahasa apakah dia termasuk majas atau bukan. Nah, kinayah adalah menetapkan satu makna tanpa menyebut lafaz yang digunakan untuk makna tersebut, tapi menyebut lafaz lain sebagai indikator tentang maksudnya. Seperti misalnya ungkapan katsirur ramadi, banyak abunya. Ini kalimat ini adalah kinayah untuk menjelaskan seseorang yang sangat senang menjamu tamu. Karena dulu memasak dengan kayu bakar. Ya, jadi kalau disebut, wah dia mah katsirur ramad. Nah, fulan katsirur ramad. Banyak abunya. Itu oh, apa maksudnya banyak abu? Nah, banyak abu ini adalah kinayah. Ya, yang arti sesungguhnya kinayah itu adalah untuk menjelaskan katsirur rahmat, banyaknya tamu. Ada juga disebut kata al-ghaid. Al-ghaid itu tempat yang rendah. Jadi auja'a ahadum minkum minal ghaiti. Al-ghaid itu kan ya yang paham lah yang dimaksud buang hajat. Tempatnya rendah tidak harus rendah. Memang itu adalah kinayah untuk menjelaskan makna yang sesungguhnya. Baik sahabat Asa, sementara itu mudah-mudahan memberikan makna yang dalam kita di dalam memahami tentang hakikat dan majas. Sebelum kita berpisah ada beberapa takeaway lesson. Yang pertama, majas ini merupakan jenis dari lafaz atau kata yang digunakan untuk makna yang lain yang bukan makna asalnya, karena ada indikator yang menyebabkan makna asal itu tidak bisa dipakai secara apa adanya. Jadi harus ada makna yang bukan itu. Yang kedua, majas ini juga merupakan kekayaan bahasa dan merupakan bagian dari kemukjizatan bahasa Al-Quran. Yang ketiga, para ulama berbeda pendapat di dalam memaknai majaz. Ini menunjukkan keluasan ilmu Allah. Karena ternyata maknanya sangat luas sekali dan itu merupakan hazanah dan sekaligus menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala ketika diturunkan kepada manusia. Pemahamannya sangat beragam, tetapi pemahaman yang beragam itu tidak dipertentangkan. Mudah-mudahan dengan memahami majas dan hakikat ini kita semakin terinspirasi untuk menyukai membaca Al-Quran, memahaminya, menadaburinya dengan baik. Terlebih bulan Ramadan telah mendatangi kita dan kita bisa menggunakannya dengan baik. Karena siapa yang berinteraksi dengan Al-Quran, apapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, semuanya akan menjadi mulia. Malaikat Jibril menjadi malaikat terbaik, Nabi Muhammad menjadi manusia terbaik, bulan Ramadan menjadi bulan terbaik, dan Lailatul Qadar menjadi malam yang sangat-sangat paling baik karena bersentuhan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita digolongkan Allah sebagai ahlul Quran, sebagai keluarga Allah di bumi ini karena memperbaiki interaksi dengan Al-Quran dan kelak menjadi orang yang mendapatkan syafaat karena Al-Quran. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya sahabat Asa. Terus jaga kesehatan, ya tetap fokus di dalam menunaikan ibadah di bulan Ramadan, berkontribusi untuk keluarga, lingkungan, dan masyarakat yang bisa kita jangkau. Mudah-mudahan Allah menerima amal baik kita, memberikan ampunan dan maghfirahnya, memasukkan kita ke dalam naungan surganya dalam keadaan Allah ridha. Mari kita tutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih
Bila ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.